If only I could. Haleluya, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Malensang. Saya mahasiswa STT Roma Murid Kristus semester 5. Dan sekarang ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat penting untuk kita sebagai orang-orang yang mengambil bagian di bidang pendidikan agama Kristen, terutama dalam mata kuliah Pak 1 di ranah TK dan SD. Dan saat ini kita akan belajar sebuah pembelajaran yang sangat penting untuk kita belajar bersama mengenai apa itu Pak yang berkaitan di ranah TK dan SD. Secara etimologi, kata pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogis, yang artinya membimbing. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris disebut education dengan kata dasar educate, yang berarti pendidikan atau membimbing seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan secara etimologi, kalau kita melihat dari bahasa Latin, di situ menggunakan kata ex yang itu keluar, dan ducer yang berarti mengantar, mengarahkan, memimpin. Dengan demikian, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk membimbing seseorang, membimbing ke arah yang keluar. Baik, untuk lebih lanjut dalam materi yang akan kita belajar pada saat ini, penting sekali kita mengetahui tentang pengertian Pak itu sendiri. Istilah pendidikan Kristen berasal dari bahasa Inggris, Christian Education. Dalam bahasa Indonesia sebagai pendidikan agama Kristen, yang artinya pendidikan yang berporos pada pribadi Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab, firman Allah, yang menjadi dasar atau sumber acuan untuk seseorang mengerti bagian-bagian yang terpenting dalam pendidikan agama Kristen tersebut. Sedangkan dalam teori pengertian dari Pak itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori itu berarti pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, asas atau hukum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Baik, kita sudah mendengar atau belajar tentang pendahuluan atau acuan kita untuk masuk pada materi yang sangat penting dalam MK Pak 1 ini. Sebabnya dalam bagian yang terpenting dalam Pak agama Kristen di ranah TK dan SD, kita akan mengenal tentang masa Golden Age. Golden Age adalah tahap pertumbuhan anak atau tahap perkembangan anak. Dan tahap perkembangan anak dia dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, motorik kasar, motorik halus, kognitif, dan tahap bicara, serta tahap yang terakhir yaitu tahap interaksi sosial. Dan untuk tahap-tahap tersebut kita akan belajar tentang tahap-tahap tersebut di bagian nanti. Kita akan mengetahui terlebih dahulu peran orang tua untuk membimbing anak mencapai masa Golden Age ini. Baik, ada 2 hal yang harus diketahui bagi orang tua untuk membimbing anak mencapai masa tersebut. Yang pertama, masa Golden Age itu adalah periode yang sangat penting dan perlu diperhatikan khusus oleh orang tua. Dan pada Golden Age itu masa pertumbuhan otak anak secara maksimal itu sangat berfungsi dan sangat mempengaruhi pertumbuhan perkembangan hidupnya.
Dan kedua, anak periode emas itu atau masa golden age itu adalah tahap di mana pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan anak, meliputi 100 hari pertama yang dihitung dari masa 8 hari dalam kandungan sampai dengan usia anak mencapai 2 tahun. Dan dalam masa pertumbuhan anak itu, anak akan mengalami pertumbuhan fisik mulai dari peningkatan berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala itu akan lebih cenderung membesar. Dalam tahap ini, orang tua itu perlu untuk melakukan pemantauan, mengkhususkan perhatian orang tua terhadap anak tersebut, terutama mengenai kebutuhan gizi bayi untuk mendukung pertumbuhan fisiknya secara optimal. Baik, kita akan masuk pada 5 tahap pertumbuhan anak, yaitu yang pertama, tahap motorik kasar, di mana tahap ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan gerakan tubuh anak dalam menggunakan otot besar, baik sebagian besar maupun seluruh anggota tubuh. Itu artinya dalam tahap ini, anak itu bertumbuh dengan lebih condong pada sebuah pertumbuhan otot, pertumbuhan tubuh yang cenderung lebih membuat anak maksimal dalam melakukan sebuah aktivitas yang ingin dia lakukan. Dan juga dalam tahap yang kedua, yaitu motorik halus, di mana tahap ini adalah tahap yang melibatkan sebuah kemampuan yang berkaitan dengan keterampilan fisik yang melibatkan koordinasi mata atau objek yang meneliti mata lebih cenderung pada hal-hal yang ingin dia lihat, dan juga melibatkan tangan dan otot-otot kecil. Contohnya adalah menggunakan pensil, mengkaji baju, menggunakan sendok dan garpu, melibatkan kertas dan lain-lain. Itu adalah sebuah benda yang ringan untuk anak tersebut untuk membuat otot-otot kecilnya berfungsi dengan baik, dan dalam pertumbuhan otot-otot kecil tersebut dapat bertumbuh dengan sehat dan baik. Dan juga dalam tahap ketiga, yaitu tahap kognitif, di mana tahap kognitif ini adalah kemampuan anak dalam mengelola dan mengelompokkan sesuatu yang tampak oleh inderanya. Contohnya, anak usia 2 bulan mulai tertarik dengan wajah ibu. Usia 6 bulan mulai mencari benda jatuh. Usia 2 tahun mulai mengelompokkan benda berdasarkan kesamaan. Misalkan hewan, kendaraan, dan sejenisnya. Itu artinya dalam masa ini anak menunjukkan suatu perubahan yang signifikan dalam proses pertumbuhan dalam tahap kognitif ini. Baik, kita masuk dalam tahap yang keempat, tahap berbicara, di mana tahap ini diajukan sebuah perkembangan berbicara seorang anak yang meliputi bercolote, atau bisa kita lihat ketika anak berusia 2-3 tahun, mereka itu suka berteriak coing-coing, mengoceh atau bibling. Dan saat usia 6-9 bulan dan telah memahami kosakata, artinya dalam usia anak 6-5 bulan, anak itu dapat memahami kosakata dan perintah hingga kalimat seiring pertumbuhan anak tersebut. Di mana dalam tahap ini anak itu dapat menunjukkan sebuah perkembangan yang signifikan, yaitu berbicara, memahami sebuah pembicaraan dalam pertumbuhan usianya tersebut. Oke, kita masuk dalam tahap yang terakhir dalam tahap pertumbuhan anak, yaitu tahap interaksi sosial, di mana tahap ini diajukan perkembangan anak dalam melakukan interaksi terhadap orang dan lingkungan sekitarnya. Contohnya saat
anak berusia 3 bulan, anak itu mulai tersenyum, dan usia 6 bulan dia mulai tertawa. Dan masuk pada usia 9 bulan, dia itu mengucapkan kata sederhana seperti bie, bie, nah begitu, sebagai respon terhadap sekitarnya. Artinya kalimat itu menunjukkan bahwasanya respon dari anak itu ya begitu seperti tadi. Dan biasanya saat mencapai usia 1-2 tahun, anak juga itu sudah mulai bermain dengan teman atau anak-anak lain. Artinya dia sudah bisa merasakan bahwasanya lingkungannya ini membuat pertumbuhan fisiknya atau inderanya dapat merasakan siapa yang ada di sekitar dia dan apa yang dia lakukan. Oke, dan juga dalam MK Pak 1 ini kita akan belajar tentang pentingnya sebuah pengejaran pak, yaitu pengejaran pak ini dibagi menjadi beberapa bagian, dan saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu kognitif. Pak dalam bagian kognitif ini agar dapat membangun pertumbuhan atau pengetahuan kognitif anak, yaitu sebagai guru pak, guru mampu menumbuhkan sebuah kepercayaan dan iman kepada Tuhan agar peserta didik dapat memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Artinya perlu sekali tahap kognitif ini untuk membuat anak lebih mengenal siapa Sang Pencipta dan bagaimana kita memiliki iman yang baik. Dan bagian kedua yaitu afektif, di mana afektif ini pendidikan itu diharuskan membentuk sikap dan perilaku anak didik sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Guru yang mendasarkan pendidikannya karena panggilan jiwa merasakan jiwanya lebih dekat dengan anak didiknya. Artinya ketika kita dalam sebuah sekolah, untuk merasakan bagaimana jiwa dari seorang siswa ini, kita harus berfokus dulu pada diri kita, menjadi guru yang takut akan Tuhan, guru yang mempunyai iman yang benar, agar ketika siswa mendengar apa yang kita ajarkan, siswa itu dapat merasakan bahwasanya kita adalah guru yang memiliki roh, memiliki jiwa iman yang takut kepada Tuhan, yang menghormati Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Haleluya. Dan juga kita masuk pada tahap yang terakhir dalam bagaimana kita mengajar menjadi guru dalam pendidikan agama Kristen, yaitu tahap psikomotorik, di mana psikomotorik ini berkaitan dengan tindakan dan keterampilan seperti lari, melompat, melukis, dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan, psikomotorik ini terkandung dalam mata pelajaran praktik. Itu sebabnya psikomotorik ini memiliki korelasi dengan hasil belajar yang dicapai melalui manipulasi otot dan fisik. Dan juga psikomotorik ini tidak bisa dipisahkan dari bagian kognitif dan afektif. Sebaliknya, psikomotorik ini juga tidak bisa berdiri sendiri dalam proses belajar, dimulai dari tahap kognitif atau itu berpikir, kemudian afektif atau bisa dikatakan bersikap, baru psikomotorik itu berbuat. Itu sebabnya dalam kita menjadi guru dalam pendidikan agama Kristen, tahap psikomotorik ini menjadi sebuah pelengkap dari tahap kognitif afektif tersebut. Haleluya. Terima kasih untuk sebuah kesempatan yang telah teman-teman berikan untuk menonton video yang telah saya buat. Kiranya materi ini dapat membuat teman-teman sekalian memahami dengan baik bagaimana kita menjadi guru yang baik dan bagaimana kita menjadi orang tua yang dapat mendidik anak sampai pada pertumbuhan yang
diharapkan baik. Sebabnya saya mohon dengan sangat kepada teman-teman sekalian untuk lebih memahami lagi sebuah materi atau lebih memperbanyak sumber-sumber materi yang ada di Google agar teman-teman bisa lebih dalam memahami tentang pembelajaran dalam MK Part 1 ini. Terima kasih, God bless you.